Ya. Oke, kita rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, saya sangat bersyukur sekaligus bangga dengan ibu-ibu yang ada di Banyuwangi ini di bawah bimbingan Ustazah Yenita Dahlan atau sekaligus kakanda saya. Yenita Daniel. Nah, Yenita Daniel, sorry. Sengaja disalahin protes bangga itu ya. Yenita Daniel, di mana Pak Daniel ini adik dari Pak Hasan Basri yang kita beri namanya Metode Al-Hasani ini. Jadi Metode Al-Hasani berasal dari nama Hasan Basri, yang mana adiknya itu Daniel namanya, yaitu orang tua dari kakanda kita Yenita Daniel ini. Jadi mudah-mudahan beliau berdua ini diberikan Allah kandungan mutiara nanti, permata mutiara di surga Allah nanti. Kita persembahkan kepada beliau berdua. Saya sangat bangga sekali dengan kanda saya yang sudah bisa menghimpun banyak orang di Banyuwangi. Ini rumah Kanda langsung nih, Kanda? Ini di rumah Umi Ibrahim. Oh, rumah Umi Ibrahim, alhamdulillah. Jauh dari rumah Kanda nih? Ya. Alhamdulillah. Rumahnya luas sekali nih. Kalau di Jakarta udah nggak ada kayak gini nih. Iya. Luas sekali. Dan saya juga minta terima kasih kepada Umi Ibrahim yang sudah memprakarsai pertemuan pembelajaran ini. Semoga semua kita yang ada di sini diberikan Allah surga Jannatul Naim tanpa hisab. Ya, karena janji Allah seperti itu. Baik Bapak-bapak, ada Bapak-bapak ya, Ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu semua. Bisa lihat saya semuanya? Ada bapaknya. Kalau bisa dipinkan ya, dipin biar langsung kelihatan semuanya. Baik, ibu-ibu yang sangat kami banggakan, sekaligus yang sangat kami cintai. Dalam belajar Quran, Metode Al-Hasani mempunyai 5 pilar. Mungkin pilar itu ada di buku. Bapak Ibu silakan buka halaman 7. Saya Kanda tolong digilir baca Qurannya ya, ayat per ayat ya. Pertama baca surat Abayinah, surat ke-98 ayat 5. Minta tolong siapa yang bisa baca di situ satu. Tunjuk bahwa Kanda, tunjuk satu yang bisa baca surat 98 ayat 5. Al-Bayyinah ya, ayat 5. Ayat 5. Kenapa di situ suruh satu? Tolong maju ke depan, maju ke dekat mic. Maju ke depan. Maju ke depan mic-nya. Depan mic. Siapa? Kenalkan diri, nama siapa? Nah, baca surat Al-Bayyinah ayat 5. Silakan. Silakan. 98 ayat 5, silakan baca. Ya Ustaz. Silakan siapa yang bacanya? Ya Bu Nur, ya silakan. Oke, silakan. Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Silakan. Ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin itu. Ya.
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul azim ya. Jadi kita baca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa zalikal dinul qayyimah. Jadi dalam belajar Quran metode Al-Sani, pertama-tama kita pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Berdasarkan surat ini, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali menyembah pada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik kami, anak-anak kami, mungkin cucu-cucu kami ya, yang hadir di sini, pertama-tama pasang niat kita belajar Quran lillahi ta'ala. Semata-mata mencari ridha Allah. Kita tidak mencari popularitas, kita tidak mencari jabatan, kita tidak mencari nama baik, kita tidak mencari panggilan oleh orang. Kalaupun itu dipanggil orang nanti ustazah, itu bonus. Kita tidak akan kecewa kalau cuma disebut panggil nama aja. Kita tidak mencari belajar Quran mencari jabatan, biar diangkat jadi ketua majelis taklim ukhwah ummah, nggak usah. Jadi kita baca Quran semata-mata mencari ridha Allah. Tidak ada lebih tinggi di muka bumi ini ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka segala-galanya kita punya. Jadi ya, sekali lagi kita belajar Quran karena kita cinta Allah. Kita belajar Quran sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Itu pertama. Luruskan niat untuk belajar Quran, mencari ridha Allah. Itu dalam paket kita itu. Kita tidak mencari jabatan apapun. Kita tidak mencari dunia yang hanya senilai sayap nyamuk ini. Nggak perlu kita itu. Jadi pasang niat lillahi ta'ala. Ya. Kita ke sini, oh biar ketemu teman-teman. Nggak usah. Biar reunian. Nggak usah. Kalaupun reunian sambil belajar Quran, nggak apa-apa. Itu bonus. Tapi niat utama kita adalah mencari ridha Allah. Itu yang pertama ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam agama yang lurus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka surat An-Nur, surat itu aja. Surat Al-Baqarah 2 ayat 42 aja. Singkat aja. Al-Baqarah 2 ayat 42. Siapa bisa baca Al-Baqarah 2 42? Gantian. Al-Baqarah 2 ayat 42. Ibu Ustazah Yen, tolong ditunjuk teman-teman. Ayat 2 42. Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, silakan. Siapa yang baca? Silakan. Ya, Bu Dewi baca, Bu Dewi. Oh, Dewi yang mana? Dewi mana nih? Dewi Masita, Ustaz. Ah? Dewi Masita. Oke, silakan. Ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wal bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili. Apa artinya itu? Dan, waktu dan nanti kalau sudah mantap nanti wa dan la jangan. Talbisu kalian campur adukkan. Al-haq yang benar dan batil yang salah. Jadi dalam belajar Quran kita tidak boleh mencampur adukkan. Ya artinya sebelum belajar Quran kita masih berbuat dosa. Lepas belajar Quran kita istighfar. Habis belajar Quran buat dosa lagi. Nah itu nggak boleh. Kalau kita sudah belajar Quran, tinggalkan semua dosa-dosa masa lalu kita. Kita nggak boleh lagi. Semuanya kita tinggalkan. Apa dosa kita? Misal manusia tidak ada yang tidak berdosa. Misalnya bapak-bapak ada rezekinya yang nggak halal, tinggalkan. Atau masih suka reunian-reunian, joget-jogetan, nah, tinggalkan. Masih suka dangdut-dangdutan, nah, tinggalkan. Masih suka ngerokok banyak, nah, tinggalkan. Atau ibu-ibu yang masih suka ngerumpi, tinggalkan itu. Kalau ibu-ibu kan ada itu, dagang apa namanya, dagang sayur. Nah, pagi-pagi tukang sayur, nah ramai tuh ibu-ibu ngumpulin tuh.
Itu tuh Sanu tuh rambut pindah tuh ini loh. Ternyata betul. Di sini nggak ada, insya Ah, Allah. nggak ada ya. Ketinggalan. Alhamdulillah. Ini baik semua kok. Insya Allah. Nampak kelihatan. Jadi kita belajar Quran tuh wala talbisul haqqa bil batili. Nggak boleh campur adukan. Sekali bagus, benar, maka selama-lamanya kita jadi orang benar. Ya. Kita tidak boleh mencampur adukan. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kitab suci. Maka dia hanya bisa singgah di tempat-tempat yang suci. Kalau makanan enak, Bu, rendang Padang yang dibikin Uni Yen ini, rendang Padang, nah ditaruh di piring yang kotor. Bisa nggak itu dimakan orang? Nggak boleh. Rendang Padang atau di Banyuwangi itu makanan enaknya apa tuh, Nien? Ah, rujak soto. Oh, rujak soto. Rujak soto. Nah, ditaruh di piring yang kotor. Nggak mau dimakan orang. Maka rujak soto, rendang Padang, taruh piring yang bersih. Nah, makanan itu ibarat Al-Quran sekarang, piringnya kita. Sebelum kita belajar Quran, bersihkan diri kita dengan bertaubat pada Allah. Sering-seringlah kita bertaubat sama Allah. Kenapa? Yang kita pelajari adalah kalamullah. Kitab suci Al-Quran. Wahyu Allah, ya, bukan sembarang. Ilmu yang paling tinggi di muka bumi ini, Al-Quran ini. Nggak ada lagi ilmu yang paling tinggi di atas dunia, kecuali Al-Quran ini. Buktinya apa? Buktinya ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu kami, silakan masuk di Zoom nanti. Itu yang belajar kita Quran tuh, tahu nggak? Yang belajar tuh profesor, yang belajar tuh doktor. Nah, Ibu Yan tahu itu kan? Ada Profesor Khairir Anwar, ada Profesor Edi Masalim, ada banyak Profesor Erika, banyak sekarang profesor belajar. Masa kita sih yang nggak profesor nggak belajar kan kebangetan kita ya. Iya, Jadi Al-Quran itu di atas segala-galanya. Ilmunya Al-Quran itu tinggi. Mereka tuh sadar bahwa Al-Quran adalah ilmu yang paling tinggi di muka bumi ini. Jadi mereka belajar Quran. Siapa sih yang bisa mengajarin profesor? Profesor nggak boleh diajarin kalau nggak ada mata pelajaran Al-Quran. Nggak ada. Dengan Al-Quran inilah orang itu bisa bersatu. Nah, jadi kita belajar Quran, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan semuanya itu. Perbuatan yang sia-sia, tinggalkan. Perbuatan yang rumpi, tinggalkan semuanya. Wala talbisul haqqa bil batili. Karena dia tidak bisa dicampurkan yang hak dan yang batil. Itu yang poin kedua. Jadi pilarnya kita ada 5. Pilar pertama, pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sering-seringlah bertobat. Dengan memperbanyak tobat, insya Allah Allah mudahkan kita dalam memahami Quran ini. Poin yang ketiga, mungkin digantian yang baca Qurannya. Diganti siapa lagi? Yang ketiga, hajat yang kuat. Surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Alladzina jahadu. Silakan siapa yang baca? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Nah, yang ketiga tuh hajat yang kuat. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang jahadu, berjihad, mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk Allah, lanah diannahum, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka subulana, jalan kami. Jadi kalau kita belajar Quran, berarti jalan kami itu adalah Al-Quran. Orang yang sungguh-sungguh tidak akan pernah gagal. Jadi bapak-bapak lagi, ibu-ibu, adik-adik kami, kalau kita sungguh-sungguh punya hajat yang kuat dalam Al-Quran, maka Allah akan mudahkan kita nanti dalam memahaminya. Jadi punya hajat yang sangat kuat kita ya. Saya lihat wajah-wajah ibu-ibu sini kayaknya betul-betul punya semangat yang tinggi. Kelihatan dari wajahnya semangatnya. Semangat, Ustaz, semangat. Semangat itu nampaknya. Ya. Iya. Jadi, Insya Allah. alhamdulillah. Jadi yang ketiga, kita punya hajat yang kuat. Itu namanya pilar al-asani. Pertama tadi apa? Niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sering-sering bertaubat. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Ya, punya hajat yang kuat. Nah, buktinya hajat kuat apa? Kita tidak bisa dihalangi oleh apapun dalam belajar Quran. Ini berapa kali seminggu misalnya di sini? Belajar berapa kali seminggu, Bu Yen? 2 kali.
3 kali. Hari apa aja? Kalau untuk materi ini, asalkan ada waktu, kita belajar. Oh, Sepakat, kita belajar. oke. Jadi kalau sudah tiba jadwal belajar, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Semua minggir. Punya hajat yang kuat. Jangan kita susun ulang jadwal kita. Ada orang misalnya kita sehari-harinya apa? Ke kantor, habis apa lagi? Main ke tetangga, habis apa lagi? Baca buku, habis apa lagi? Susun kegiatan semuanya, olahraga dan sebagainya. Maka kita susun acara kita buat tempatkan belajar Quran di atas segala-galanya. Jadi kalau kita sudah jadwal belajar Quran, yang bisa mengalahkan kita untuk belajar Quran hanya sakit dan meninggal. Yang lain enggak. Punya hajat itu. Jangan nanti dijadwalkan belajar jam 4 sampai jam 6, giliran jam setengah 4 datang ke teman. Yuk, siapa tadi? Pak Taufik, Bu Torek, ayo kita reunian yuk. Yuk, batal Quran belajarnya. Langsung SMS Bunda Yen. Bunda Yen, maafin ya, nanti ada perlu nih lagi reunian. Jadi nggak belajar Quran dulu ya. Dadah. Itu jangan. Itu hanya bisa dikalahkan oleh sakit dan meninggal. Ada lagi minta izin. Bu Yen, izin ya. Kenapa? Ada kondangan. Kok kondangan? Kondangan nggak bisa. Bisa diwakilkan aja. Kalau sudah kita jadwalkan baca Quran, maka yang lain-lainnya minggir. Jangan ada lagi dikalahkan oleh yang lain-lain. Masa sih hanya sebuah pas sudah dijadwalkan baca Quran bisa dikalahkan oleh reunian, oleh tetangga undangan, atau ada kedatangan teman dari luar kota. Jadi yang bisa mengalahkan kita untuk mengajar Quran adalah meninggal dan sakit. Kalau enggak itu, ya sudah, kita belajar Quran. Kalau datang tamu, sebentar ya tamu, kami belajar Quran dulu ya. Nanti habis itu baru jumpa sama tamu. Jadi punya hajat yang kuat. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, surat Al-Qamar ayat ke-17. Silakan surat ke-54 ayat 17. Siapa yang baca? Siapa yang digilir? Lapat ya sana. Ya. Siapa silakan baca? Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pilihan utama kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Wa dan la sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh yassarna kami telah memudahkan. Yassarna itu bentuknya kata kerja lampau, pelakunya nahnu. Nanti diajarkan Kandayan nanti. Ustazah Jen ngajarkan nanti. Yassarna kata kerja lampau, pelakunya nahnu. Akar katanya apa? Yasara. Polanya apa? Fa'ala. Yasara itu artinya mudah. Kalau yasara, memudahkan. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Lizikri untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk dipahami, untuk dihafal. Mudah dia. Untuk diamalkan dia mudah. Cuma persyaratannya adalah fahal min mudakir. Ada yang mau nggak? Kalau mau, mudah. Ya kalau nggak mau, susah. Kalau mau, nah, saya lihat ibu-ibu di sini, adik-adik saya, anak-anak saya, ponakan, mungkin cucu juga ini, semua pada semangat, pada mau. Kalau mau, mudah. Ya, kalau mau, mudah. Ini kata Allah. Itu di 4 tempat. Pertama di ayat 17. Kemudian nanti di ayat 22 juga sama bunyinya. Di ayat 22, di ayat 32 itu juga bunyinya. Di ayat 40 sama bunyinya. 4 kali. Allah katakan bahwa dan sungguh-sungguh sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Mudah. 4 kali artinya apa? Penting itu. Bahwa Al-Quran itu mudah. Mudah, dan mudah. Padahal bilang susah, salah itu. Nah, apakah kita tahu semua? Enggak. Saya tanya orang, Pak Rizal, kamu mengatakan mudah Quran. Coba terangkan ini. Saya baca, saya nggak tahu. Ya, saya bodoh, saya belajar dulu. Gampang, kok ribet amat. Al-Quran mudah, kata Allah. Masa kita bilang susah? Kalau kita nggak ngerti, tinggal belajar. Ya, Al-Quran mudah.
Bapak, adik-adik kami, anak-anak kami, ini umpama nih. Kalau orang laki-laki pakai peci, sempit pecinya, yang salah kepala apa peci? Ayo jawab. Peci yang salah kan? Berarti peci yang diganti. Boleh nggak kepala dipotong? Aduh, kepala saya ini kegedean ini, pecinya lepas, potong kepala dikit, dia kan diamplas. Boleh nggak itu? Muat pecinya, boleh? Pecinya diganti. Peci diganti, kepala udah benar kan? Apa kepalanya? Nah, biasanya? Allah mengatakan Al-Quran mudah. Kita bilang susah. Yang salah siapa? Kita apa Allah salah? Kita. Kita yang salah. Kita menyesuaikan. Nah, cara memahami Al-Quran apa caranya? Ya belajar kan? Belajar. Maka ibu-ibu kami, adik-adik kami ini ya benar-benar belajar Quran. Kenapa? Mengatasi ketidaktahuan kita. Karena Allah katakan mudah. Mudah, dan mudah. 4 kali Allah katakan. Nah, kalau kita baca surah Al-Qamar utuh, itu ada 6 kaum yang diazab oleh Allah. Pertama, kaum kafir Quraisy. Diazab oleh Allah melalui Abu Jahal, Abu Lahab. Yang abu-abu itu kan mati dalam sumur Badar lah, mati begitulah. Itu dihukum oleh Allah. Karena dalam surah Al-Qamar itu. Kemudian yang dihukum oleh Allah, kaum Nabi Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh dihukum oleh Allah? Dengan mendatangkan banjir. Ya, kaum Nabi Nuh, ada di surah Al-Qamar. Kemudian siapa lagi yang dihukum oleh Allah? Kaum Ad. Kaum Ad. Kemudian siapa lagi? Kaum Samud. Kemudian siapa lagi? Kaum Nabi Lut. Terakhir, Firaun. Itu hukum kaum-kaum yang disiksa oleh Allah dalam surah Al-Qamar. Nah, di tengah-tengah kaum yang disiksa, Allah katakan Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah dan Al-Quran itu mudah. Di tengah-tengah kaum yang diazab. Apa pesan terselubung di situ? Kalau kita mengatakan Al-Quran itu susah, berarti kita akan dihukum oleh Allah seperti hukuman kepada umat-umat terdahulu itu. Jadi kita sekarang gimana? Ya bilang aja mudah. Kalau saya nggak paham tuh urusan nomor 475. Katakan Al-Quran itu mudah. Kalau kita nggak paham, nomor 500. Nggak peduli, pokoknya mudah. Kalau saya nggak paham, ya lain belajar. Saya selalu mengatakan Al-Quran itu mudah. Kalau Bapak apa tahu semuanya? Enggak juga, saya bilang. Kalau saya lihat Al-Quran saya nggak tahu, berarti saya yang bodoh, bukan Al-Quran yang susah. Kan simpel kan? Jadi mentang-mentang kita nggak tahu, dianggap susah, berarti hebat kita. Kalau kita baca Quran kita nggak tahu, kita yang bodoh. Maka doa kita ada kan, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu man yasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami atas kami yang bodoh ini dengan Al-Quran. Jadi kalau kita nggak paham Quran, bukan Al-Quran yang sulit, tapi kitanya yang belum tahu. Belajar obatnya. Kalau nggak tahu obatnya apa, ya belajar. Nggak bisa minum vitamin C, nggak bisa. Atau kita nggak paham Quran, olahraga pagi, nggak bisa. Kalau nggak paham Quran, obatnya belajar. Ibu-ibu kami di sini, adik-adik kami, udah pas nih belajar nih. Ya Quran. Jadi kadayan kami itu, saya juga dulu mengajarkan, kalau saya nggak tahu, saya tanya anak saya. Karena dia belajar di pondok, sekolah tadi Mesir, Kairo. Kalau dia nggak tahu, dia tanya gurunya lagi. Begitu juga kandayan kami, Pak Ustadz dibuka kelas di Banyuwangi, boleh. Nanti kalau kandayan nggak tahu, dia tanya saya. Nggak tahu saya nanya anak saya gitu. Kita nggak mesti tahu semua, baru kita harus mengajar. Kalau tahu semua, kita harus ajarkan orang, sampai mati masih ada Quran yang kita nggak tahu. Saya sampai sekarang masih ada beberapa kata yang nggak tahu kenapa tingginya bahasa Quran. Jadi kalau kita nggak tahu, bukan berarti kita apa. 1-2 ayat nggak tahu nggak apa-apa. Tapi tidak menghalang kita untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi itu ya, yakinlah Al-Quran itu mudah. Kalau kita nggak paham, bukan Al-Quran yang susah, tapi kitanya yang harus belajar. Jadi ya, yakinlah mudah. Allah katakan Al-Quran itu mudah, dan mudah. Jadi saya bilang, background saya bukan orang pondok. Saya seorang akuntan, tamat Universitas Andalas tahun 87. Kerja di kantor, jadi orang kantoran. Jadi saya mencoba memahami Quran itu tahun 2002 dulu. Dari tahun 97. Pengen paham Al-Quran itu. Seperti apa sih? Kok dibaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian Al-Quran
Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Saya pengen tahu yang keraguan tuh yang mana sih teks aslinya? Yang dikatakan orang bertakwa itu yang mana sih? Pengen tahu itu seperti itu dulu, Bu. Saya kalau bahasa Inggris tahu saya. I have 5 children. Saya mempunyai 5 anak. Saya have mempunyai 5 children anak. Satu persatu saya bisa uraikan. Tetapi pada saat baca Quran saya nggak tahu. Iya karena ambudu wa iya karena stain. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Yang mana yang kami menyembah itu saya nggak tahu. Saya pengen tahu yang menyembah itu yang mana. Na'budu itu apa artinya? Nasta'in itu apa artinya? Pengen tahu artinya. Tahun 97 pengen tahu artinya. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2002 baru bisa belajar. 5 tahun mencari guru. Tanya sama Ustadz, Pak Ustadz, saya pengen paham Quran Pak Ustadz, berapa lama? Kata Pak Ustadz 15 tahun. Loh, kok lama amat? Ya begitulah baca Quran katanya. Ya saya nggak punya waktu ya, nggak punya waktu nggak usah belajar. Nggak puas saya, tanya lagi Ustadz yang lain. Pak Ustadz, saya pengen paham Quran Pak Ustadz, berapa lama? Sama jawabannya, Mak, 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun kapan saya bisa belajar Quran ini? Sampai 20 tahun belajar Quran? Nah, saya nggak yakin, nggak percaya, nggak mungkin ini. Pasti ada yang salah. Nah, saya di kantor itu penyusun sistem SOP namanya dulu. Lebih ibu orang kantoran mungkin tahu SOP ya. Standar Operasional Prosedur. Itu disusun. Itu bagaimana tahapan pekerjaan di kantor itu. Misalnya kantor kita tuh membuat katakan pabrik mobil, mulai dari besi masuk sampai jadi mobil itu ada SOP-nya tuh. Diapakan ini, pertama bisa diapakan lagi. Di kantor juga surat-surat, pengetikan surat masuk dari pelanggan, diapakan surat ini. Itu ada SOP-nya. Dan SOP itu mudah, nggak boleh susah. Bisa dipraktekkan, harus mudah dipahami. Itu sistem SOP. Saya dari salah satu tim pembuat dulu. Nah, saya berpikir, Al-Quran itu kan SOP-nya manusia. Sistem operasional prosedurnya manusia. Bagaimana harus apa berbuat manusia, harus apa dikerjakan di muka bumi ini, itu Al-Quran pedomannya. Maka saya yakin, ini pasti mudah. Nah, mungkin susah. Kalau susah, ya kita nanti demo kepada Allah. Ya Allah, saya nggak paham Quran, kenapa? Susah. Ya Allah, kami nggak bisa mengamalkan Quran, kenapa? Susah. Kalau susah-susah semua, jawabannya itu masuk surga semua orang, Pak. Nah, mungkin. Allah nggak mungkin membebankan hambanya melebihi kapasitasnya. Kita diberikan Allah otak. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, kemampuan otak manusia menyimpan data sampai 150 juta. Itu kata Ibrahim Al-Fikri, seorang ahli neurologi Muslim. Dia otak manusia ini diciptakan Allah bisa menguasai 150 juta data lebih. Nah, sekarang Al-Quran itu berapa? 6.236 ayat. Katakanlah satu ayat itu 25 huruf. 120. Jadi ada 120.000 ya. 120.000 data yang harus kita pahami. Katakan harkat fathah kasrah doma mengapanya kali 3, 500 data. 500.000 data. Daya tampung otak kita 150 juta. Luar biasa. Jadi kalau kita baca Quran itu gampang masuknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaleng atau botol atau tempat wadah yang isinya 10 liter cuma diisi 3 botol, 3 gelas, dia muat dia. Jadi kalau kita pahami Quran itu muat dia, mampu otak kita memahaminya. Nah, sekarang kenapa susah? Nah, ada penyebabnya. Mungkin dosa-dosa kita masa lalu, maka kita selalu bertobat sama Allah. Atau kita belum mampu, atau belum ada punya hajat. Nah, jadi yakinlah Quran itu mudah. Dia mudah, dan mudah. Dan pertanyaan susah? Enggak, mudah. Kalau kita belum paham, katakan saya yang bodoh, saya belum mengerti. Itu saya belajar. Jangan kita nggak paham, kita nggak ngerti, lalu mengatakan susah. Hebat kita daripada Allah. Allah katakan mudah, masa sih kita katakan susah? Jadi tanamkan diri kita bahwa Al-Quran itu mudah. Ada orang mengatakan Al-Quran susah, buang. Saya orang pertama yang paling maju kalau mengatakan Al-Quran susah, buang. Mana susah? Bawa sini. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu susah, bawa sini. Mana yang susah? Ya, kalau kita nggak tahu juga, ya kita belajar. Bersama belajar kita sama dia. Jadi Al-Quran itu mudah. Ya, yakinlah. Kalau kita belum paham, bukan Al-Qurannya yang susah. Bawa mobil susah apa gampang? Siapa yang bisa bawa mobil sini? Ada ya? Bawa siapa mobil kan? Bisa semua bawa mobil. Mudah kan?
Mudah bawa mobil. Kalau Mudah. kita nggak belajar, nggak bisa juga. Nggak ada bawa mobil, mudah dia. Sama dengan Quran, mudah. Jadi kalau mudah, kalau kita nggak paham, tinggal belajar. Itu yang keempat. Yang terakhir, istiqomah. Ya, istiqomah. Coba buka surat Al-Quran ayat ke Fusilat 41 ayat 30. 41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Baca. 41 30. Tolong dibantu siapa yang baca-baca. 41 ayat 30. Surat Fusilat. Surat Fusilat ayat ke 30. 30. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata. Apa kata mereka? Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Artinya mereka tetap di jalan Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di situ. Tetap di situ, maka kata Allah, tatanazzalu alaihim, maka akan turun kepada mereka al-malaikah, malaikat. Allah takhafu, dan berkata, Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Ya, wa abshiru, dan berikan kabar gembira bil jannah, dengan surga. Yang surga allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan. Jadi orang-orang istiqamah mengharap ridha Allah, Allah akan mudahkan jalan ke sana. Allah akan berikan pemahaman. Jadi kita istiqamah itu gimana? Istiqamah itu selalu belajar Quran. Kita ada pertemuan dengan Quran, tapi tidak ada perpisahan. Kapan kita berpisah dengan Quran? Begitu kita meninggal dunia. Jadi bapak-bapak lagi, ibu-ibu yang ada di sini tidak ada kata perpisahan. Jadi kita dengan Quran nggak ada berpisah. Kalau dengan manusia, iya ada pertemuan, ada perpisahan. Kalau di grup SMA, grup SMP, grup SD, ada pertemuan diundang, selamat datang peserta baru, selamat datang ini begitu ya. Begitu ada masalah mau kampanye, berebut berbeda pilihan capresnya, berbeda pilihan gubernurnya, exit. Kenapa? Berbeda aliran. Pertemuan di dunia ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi dengan Quran tidak ada pertemuan dan tidak ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Jadi ibu-ibu di sini nggak akan berpisah lagi, nggak akan pernah berhenti memahami Al-Quran. Kapan berhentinya? Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelas ini nggak akan pernah berhenti. Selesai teori, latihan kita. Ayat 1, ayat 2, dapat satu hari satu. Coba ayat 6.236 ayat. Kalau satu hari, 1 tahun 300, 20 tahun ke depan, kita akan tumbuh terus. Kalau kita ulang, 20 tahun lagi. Jadi, kita tidak akan ada perpisahan dengan Al-Quran. Kalau memang dengan pertemuan dunia, iya ada. Pas kita berpisah, apa kata kita sambutannya? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Nah, gitu tuh. Kalau orang berpisah, kita nggak ada. Kita nggak pernah berpisah. Kita nggak ada. Bahkan kita nanti berpisah dengan Quran cuma hitungan jam. Kalau kita meninggal dunia, paling 4 jam menjelang kita dikubur. Begitu kita dikubur, Quran mendatang kita lagi. Kita selalu bersama Quran. Hari-hari kita selalu bersama Quran. Maka metode kita berjargon, punya jargon, tiada henti menggapai naung ilahi. Artinya apa? Tak akan pernah berhenti membahas Quran. Hari ini Quran, besok Quran lagi, besok lagi Quran lagi. Baru bangun tidur jam 5 Quran, jam 8 Quran lagi, jam 11 Quran lagi, jam 3 ya Quran lagi, jam 7 Quran lagi. Maka kenapa? Ya nggak apa-apa, ya Quran lagi kita. Quran terus. Apa itu sebabnya? Barang siapa ingin ngobrol sama Allah, baca Al-Quran. Kita pengen ngobrol sama Sang Pencipta kita. Al-Quran itu kata Allah, barang siapa yang ingin ngobrol sama aku, baca Quran kata Allah. Man arada ayata kalama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran.
Bapak-bapak, ibu-ibu pengen ngobrol sama Allah. Ibu-ibu pengen ngobrol sama Allah, ya baca Quran. Pengen ngobrol sama gubernur, kita ngadap gubernur, melapor kepada protokolernya, melapor kepada asistennya. Itu didaftar dulu, Pak. Pengen ngobrol sekarang, belum tentu bisa. Bulan depan belum tentu dapat. Jadwalnya padat sekali, gubernur. Apalagi presiden. Yang mimpi bisa ngomong sama presiden. Karena dia sibuk. Paling ngomong sama Pak RT, sama Pak Lurah kali ya. Itu paling tinggi kalau kita ngomong. Kenapa? Kita rakyat biasa. Nah, kalau pengen ngobrol sama Allah, nggak perlu pakai prosedur. Nggak perlu pakai gini begitu. Nggak perlu pakai protokoler. Gimana? Kalau pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Baca Quran. Nah, mudah kan? Baca Quran. Nah, bagaimana terasa kita baca Quran ngomong sama Allah? Ya kita memahaminya. Kalau kita memahami, terasa kita ngomong sama Allah. Allah katakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan," kata Allah. Kenapa kalian kafir padaku, kata Allah? Kalian kan dulu mati. Nah, kita kalau paham, enggak ya Allah, aku enggak kafir ya Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita paham artinya. Jadi kita belajar Quran istiqomah. Sekali layar terkembang, pantang sudut ke belakang. Kita tidak akan pernah berpisah dengan Quran lagi. Pelihara terus. Jadi sekali kita kenal dengan Quran, maka Quran selalu ada di hati kita. Bukti kita cinta sama Allah, bukti kita cinta pada Rasulullah, kita mencintai Quran. Saya pernah berdoa sama Allah, ya Allah, andaikan aku masuk surga, ya Allah, andaikan. Aku berikan izin, biarlah orang-orang yang lain masuk surga yang lain, silakan menikmati taman-taman indahnya surga. Silakan makanan yang enak-enak di surga. Silakan bermain-main dengan para bidadari. Silakan menikmati fasilitas surga. Aku ya Allah, berikan aku Quran, berikan aku lekat kecil. Biarlah aku di pojok ya Allah, baca Quran lagi ya Allah. Aku belum puas di muka bumi ini, di dunia ini baca Quran. Tak puas, belum puas ya Allah. Izinkan aku baca Quran lagi ya Allah di surga nanti. Kalaupun masuk surga, baca Quran lagi kita di surga nanti. Kenapa? Enaknya baca Quran kalau kita memahami. Benar kata Allah, ingin ngobrol sama aku, sebenarnya kita baca Quran itu ngobrol sama Allahnya. Bapak Ibu kalau sempat ngomong sama gubernur, ingin berlama-lama kita sama gubernur, bagaimana perhatian kita. Kenapa? Kita bangga. Beliau gubernur kita. Pengen ngobrol sama bupati, senang kita. Kenapa? Dia pemerintah kita. Kalau Ibu diajak ngomong sama gubernur, sama bupati, sama presiden, pengen ngobrol berlama-lama. 3 jam nggak terasa ngobrol ngalung ngidul sama presiden. Kenapa? Dia orang yang paling tinggi di negara ini dan ngajak ngobrol kita. Pasti kita orang penting kan dia. Pengen dia mau membuang waktu dia ngomong sama kita. Tandanya apa? Kita teman dekatnya. Nah ini juga Quran. Quran itu ngobrol sama Allah. Kita curhat ya Allah, baca Quran. Ya Allah, pengen ngobrol sama Engkau ya Allah, baca Quran lagi. Ya Allah, kenapa hidup begini ya Allah, baca lagi Quran. Maka Allah akan menjawab nanti. Jadi pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, maka kita ingin selalu ngomong sama Allah. Pagi kita pengen ngobrol sama Allah. Siang sapa lagi Allah. Nah, kalau orang yang nggak hobi baca Quran, itu namanya kebangetan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak lagi nih. Ibu-ibu di sini ada punya anak. Nah sekarang anak ibu nggak negur ibu sehari, bisa nggak itu ya? Pagi dia datang di sekolah dia cuek aja, diam aja. Pulang sekolah jam 1 diambil tudung nasi, makan dia cuek, diam lagi. Besok dia tidur siang, dia diam juga. Habis itu dia malam belajar, dia diam lagi. Ibu sebagai ibunya, kira-kira nggak ditegur gimana tuh? Kesal atau gimana? Senang. Kalau anak ngobrol kita. Hah? Senang ibu tuh? Gimana ibu? Senang? Anak kita nggak ngajak ngobrol kita? Dicuekin kita? Senang? Gimana tuh? Nah, kalau kita kesal, sama juga begitu. Kata Allah, siapa yang pengen ngobrol sama aku, baca Quran, kata Allah. Kita nggak baca Quran. Berarti pengen ngobrol sama Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu nggak pengen ngobrol sama aku, ya nggak apa-apa. Cari dunia lain, kata Allah. Ayo. Bisa cari dunia lain? Keluar dari dunia. Nah, bisa. Saya jangankan cari dunia lain, cari rumah lainnya nggak bisa. Rumah di Sentul, cari rumah lain nggak bisa. Cari rumah lain nggak bisa, apalagi cari dunia lain. Nggak bisa kita. Jadi, kita canangkan diri kita tiada hari tanpa membahas Quran. Tiada hari tanpa belajar Quran. Nggak ada hari. Tidak ada satu hari berlalu tanpa kita memahami Quran. Tidak ada lagi. Begitu kita kenal dengan Quran, maka hari kita isi dengan Quran.
Yang nggak bisa pagi, siang. Nggak bisa siang, sore. Nggak bisa sore, malam. Nggak bisa pagi, nggak bisa siang, nggak bisa sore, nggak bisa malam. Apa yang harus kita lakukan? Kita belikan kapan. Kenapa? Ya kita buat apa kita hidup kalau baca Quran nggak bisa? Nggak ada waktu Quran, nggak ada waktu bagi kita untuk belajar Quran. Saking sibuknya, buat apa kita hidup? Nggak ada guna itu. Saking sibuknya kita sehingga nggak ada waktu untuk belajar Quran. Bila kita belikan kapan aja, ya Allah, buat apa aku hidup ini kalau aku nggak ada waktu untuk belajar Quran? Banyak tuh orang Bu, saya ajak Quran, ayo belajar Quran yuk. Tahu nggak kamu, gue sibuk. Loh, kita dimarahin loh. Saya diajak orang marah juga gitu. Kamu Pak Rijal tahu nggak nih? Saya ini kan sibuk, Bapak yang nganggur katanya. Alhamdulillah, saya ajak Quran malah bilang marah kita. Ada itu orang dia diajak saat muda. Saya kan masih aktif katanya. Nggak bisa belajar Quran, nanti nggak pensiun. Sudah pensiun apa? Nggak bisa belajar Quran, kenapa? Udah lemot katanya. Pas aktif diajak, nggak bisa, sibuk. Pas sudah pensiun, lemot. Kapan mau belajar Quran? Nah, sekarang waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menemukan gurunya ada Bu Ustazah Jenita Daniel, bersyukurlah. Saya dulu mencari guru belajar Quran itu lama, 6 tahun, Bu. Kenapa? Karena orang yang mampu belajar Quran itu langka. Langka sekali. Jadi Bapak Ibu-ibu siap-siap disebut orang langka. Langka itu jarang ada. Saya sudah survei puluhan tahun. Orang yang memahami Quran nggak banyak, Bu. Nggak banyak. Bahkan saya survei orang yang bisa menulis Al-Fatihah ya. Di luar orang pondok harus bisa. Yang pernah di pondok, yang pernah sekolah agama, kalau nggak bisa Quran itu kebangetan. Saya kalau orang pernah sekolah di pondok dan sekolah agama nggak bisa Quran itu harus di smackdown. Tahu smackdown itu? Ada orang gede gemuk itu kan, itu ditaruh di bawahnya itu dihimpit gitu. Nah, kalau orang yang sekolah di pondok, sekolah agama nggak bisa Quran di smackdown. Smackdown masa saya itu. Dihukum dia. Masa udah belajar agama kok nggak paham Quran? Nah, orang yang di luar itu, orang-orang sekolah umum, itu yang paham Quran itu nggak ada, Bu. Jarang. Saya dari tahun 2004 survei sampai 2021. Hitungan jari ketemunya. Ada orang, challenge saya di masjid saya survei. Ada orang baca Quran di pinggir di masjid, di pojok, saya datangin. Mas, Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam. Baca Quran. Bisa nggak Mas terangin saya satu ayat yang baca aja? Nggak tahu, katanya. Saya cuma bisa baca. Masa sih nggak bisa baca? Nggak bisa terangin? Enggak. Nanti ketemu lagi sholat asar. Ada lagi bisa Quran, dekatin lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana tinggal Mas? Ini. Baca apa Mas? Baca surat ini. Terangin dikit Mas. Tahu, baca aja tafsir katanya. Nggak, saya pengen Mas nerangin. Nggak bisa katanya. Nah, itu yang saya lakukan terus. Tiap ketemu sholat, saya tanya. Bahkan di kelas saya tanya juga. Itu nggak ada yang paham. Bahkan one day one juz. Saya tanya, saya diundang one day one juz. Kholas juz 3. Ayat pertama saya tanya, tolong terangin ayat pertama. Terangin saya, apa kata jawabnya? Kabur ya. Jangan ditanya saya artinya, saya cuma bisa baca. Semua orang hanya bisa baca. Nggak ada yang paham artinya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar sekarang, insya Allah ke depan bisa memahami artinya. Nah, kalau memahami artinya, sudah langka itu. Manusia langka sekarang itu. Kandayan saya ini, Jenita Daniel ini langka sekarang ini. Saya akuntan, langka saya. Apa akibat langka? Pada saat mencari kerja, itu cepat dapat. Karena tenaganya kurang. Saya melamar kerja dulu 40 formulir. 40 lamaran, 40-nya manggil. Sementara orang-orang biasa melamar kerja, 40 lamaran, 1 pun itu manggil. Saya 40-nya manggil. Yang ini sudah kerja, ini panggil lagi, ini panggil lagi, ini manggil lagi. Ke 40-nya. Kenapa? Langka. Akuntan itu langka. Tahun 87 saya tamat langka saya. Sampai sekarang mungkin nggak langka lagi, tapi dulu langka. Nah, Quran itu juga orang yang paham Quran langka. Kalau langka apa? Semua malaikat manggil nanti, semua pintu surga panggil. Jenita Daniel, sini masuk. Bu Umi Ibrahim, masuk sini kata pintu surga yang ini. Jannatul Naim manggil, Jannatul Firdaus manggil, semua pintu surga manggil. Kenapa? Engkau paham Quran. Aku rindu sama orang yang paham Quran. Jadi surga itu sangat merindukan orang-orang yang memahami Quran. Bapak, ibu-ibu di sinilah tempatnya paling tepat untuk memahami Quran.
Nah, jadi jangan pernah lagi berhenti untuk belajar Quran. Kalau perlu desak terus. Kanda Yunita, kapan belajar lagi ini? Desak dia. Kalau nggak kasih PR, mana PR-nya? Saya selalu di Zoom itu, Pak Rizal, mana PR? Lupa saya minta PR orang itu. Jadi jadikan Al-Quran itu aktivitas kita sehari-hari. Ya, Ibu ya. Jadi 5 pilar resani jangan lupa. Kalau 5 pilar ini sudah kita pahami, insya Allah Al-Quran itu mudah. Kata bahasa Padang Bu, ini Daniel itu kaji menurun. Kalau materi itu kaji menurun, tapi benahi dulu ini. Pertama, pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sering kita bertobat sama Allah. Malam bangun tahajud, ya Allah, aku ingin paham Quran, ya Allah. Tolong bimbing aku, ya Allah. Berdoa kita sama Allah. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Betul-betul kita dalam baca Quran itu kita utamakan, prioritaskan. Yang keempat, yakinlah mudah. Dan yang kelima, istiqomah kita. Kalau sekarang jumlah orang 15, besok jadi 16. Jam besok hari 15, besok 8 orang. Habis itu hari ketiga 3 orang. Keempat, Buyan ada apa Buyan? Habis. Ah, Insya Allah jadi bersabar. hari ini 15, besok tetap 15, bahkan nambah. Ajak tetangga lagi, ajak keluarga lagi, insya Allah. Ya, belajar Quran itu sangat indah, menyenangkan sekali. Dia mudah, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selamat belajar di rumah Umi Ibrahim ataupun di rumah Kanda Jinita Daniel nanti atau di mana saja dengan metode Al-Sani, insya Allah kita penyusunnya dan insya Allah kami ridha dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang belajar di sini. Andaikan nanti Kanda Jinita Daniel dalam mengajarkan ada yang diragukan, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang tidak bisa dijawab, silakan jawab di saya. Saya juga gitu, terus yang bisa jawab, saya jawab anak saya sebagai guru saya. Kalau dia nggak tahu, dia nanya lagi yang lain. Sampai kayak Imam Masjidil Haram nanti kita tanya. Kalau kita nggak tahu ya. Tapi insya Allah sampai sejauh ini, tidak ada kata yang tidak tahu di kita. Ya, oke, demikian dari saya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi, silakan. Diberikan kesempatan. Kanda Yunita Daniel, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, Mas Uren silakan tadi. ada yang mau bertanya. Ibu-ibu mau bertanya, silakan. Ayo, Mbak Neni. Silakan, ada yang mau bertanya. Monggo, Mbak Neni. Adik-adik yang Saya nggak pernah belajar Quran, Pak Ustadz. Gimana nih? Oh, itu memang itu persyaratannya. Saya nggak bisa nulis Al-Quran. Itu persyaratannya. Persyaratannya nggak pernah belajar, nggak bisa nulis. Ya itu persyaratannya. Saya nggak pernah belajar nulis Arab. Ya itu persyaratannya. Nggak pernah belajar naus Arab, nggak bisa nulis Quran, nggak tahu A, I, U. Itu persyaratannya itu. Ya. Jadi jangan ditanya pula persyaratannya apa. Ya itu persyaratannya. Nggak pernah ngaji, ya itu persyaratannya. Persyaratannya nggak banyak. Yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa baca Quran, itu persyaratannya itu. Siapa yang nanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Reni. Ya, agak maju ke depan. Maju ke depan. Agak maju ke kamera. Yang enggak kemit. Agak keras sedikit ya. Tetap banyak. Ya, kamera. Ya, silakan. Alhamdulillah saya masih beberapa kali ikut di kajian ini Ustaz, dan ini masih saya masih baru dan belum pernah tahu sebelumnya, belum paham. Ya. Nah, untuk memudahkan kami untuk menghafal laku huwa, huma, hum, dan seterusnya itu gimana Ustaz? Ya. Saya selama ini ngerjakan tapi harus terus lihat rumusnya. Ya. Itu ya. Apa tipsnya? Nggak ada tipsnya, latihan tipsnya. Jadi kalau saya tips saya fotokopi banyak bahan itu. Fotokopi banyak, taruh di dapur satu, taruh di ruang tamu satu, taruh di kaca satu, ke kantor, taruh di kantor satu. Jadi setiap hari dilihat. Yang saya nggak taruh cuma di atap rumah. Jadi pas saya ke belakang,
makan sambil makan ini kan, itu di depan itu udah ada wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Pas makan itu, ya sambil makan baca aja wa huma hum, iya huma hunna. Pas ngaca mau ke kantor baca lagi wa huma hum, di kaca ada wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Lalu di keluar rumah kan ada sepatu taruh itu di balik pintu sepatu, sambil masang sepatu baca lagi wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Pas naik mobil, di mobil ada lagi wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum. Udah di kantor di bawah meja saya ada lagi. Begitu belum kerja, saya dulu maaf ngomong ibu-ibu nyombong dikit, saya kepala kantor dulu. Di sebelum panggil anak buah itu di bawah kaca itu sudah ada wa huma hum. Baca dikit dulu, habis itu baru panggil anak buah jam 8. Hei, sini rapat. Marah-marah kita nak buah kan, tapi kita udah baca wa huma hum, ya huma hunna baca dulu. Nah, jadi gitu resepnya. Jadi pas jam 1 kurang makan siang baca lagi. Nah, jadi membaca wa huma hum itu saya sehari itu 500 kali, Ibu. 500 kali. Kalau Ibu berapa kali satu hari baca wa huma hum? Lagi ada PR. Lagi ada PR. Ya. Kalau nggak ada PR. Ibu-ibu mau tahu nggak kalau nanya saya, Pak Rizal, itu membaca wa huma hum berapa kali itu sekarang? Jutaan kali. Jutaan kali. Ya memang benar. Pas ngajarin orang, coba tanya Kandayan. Ngajarin Kandayan itu wa huma hum berapa kali? Tiap kelas itu paling tidak saya menyebut satu kelas itu awal-awal itu sekali ngajar 100 kali. Nah, kalau 24 hari, kalau 20 hari berapa kali sebutnya itu? 100 kali 24, 2.400. Kalau ngajar 20 tahun berapa kali nyebut wa huma hum? Jadi jutaan kali. Jadi kalau ibu-ibu, bagaimana caranya tipsnya supaya hafal ya baca terus, latihan terus. Latihan itu sampai kapan? Sampai mati. Nah, ya, sampai Allah panggil kita. Ya udah nggak berhenti latihan. Latihan terus saja. Itu tips yang terbaik ya. Makanya metode kita menulis, tulis terus. Sampai kapan? Sampai banyak buku. Kalau saya katakan berapa buku yang habis? 40 buku folio. Berapa Quran yang habis aduk-aduk nih. Contoh Quran yang diaduk-aduk ini. Ya, nih. Bisa lihat ini Quran yang ini. Kelihatan ini Qurannya ini. Nah, tuh. Itu Quran yang diacak-acak itu, Qurannya tuh. Nah, tuh. Itu yang dipelajari itu semua itu. Nah, itu kata-kata yang susah, dipelajari semua itu, dilatihan terus. Jadi jalan keluarnya latihan, dan latihan. Ya udah jalannya aja latihan. Dapat tak dapat serahkan sama Allah. Jadi tidak ada tips khusus, yang ada tips latihan. Maka di sini ada tips latihan, nanti ada buku latihan kan, tips latihan, bukan tips memahami, tips latihan. Nah itu baca itu. Nah ini di buku ini ada tips latihan, bukan tips bisa Bu ya. Bisa itu nanti Allah yang tentukan. Nah itu bacalah, dilatihankan. Ada tips latihan ini kan. Nah ini tips latihan 7 langkah. Nah udah latihan aja. Tips bisa nggak ada, tips latihan ada. Insya Allah nanti dengan latihan Ar-Rahmanu 'alamal Quran, Allah akan mengajarkan kita nanti sendiri. Gitu ya. Oke, siapa lagi yang lain? Ada lagi, silakan, ayo. Silakan. Diana. Sudah, ayo. Siapa lagi yang bertanya? Atau memperkenalkan diri? Silakan. Diana, Ustaz. Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera nggak kelihatan. Ah. Diana, Ustaz. Assalamualaikum. Ikut Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aska, Ustaz. Nah, Apa kabar, Ustaz? ya sama-sama. Ini saya Umu Aska, peserta Ya. lama. Peserta lama kembali lagi. Ya, Peserta lama. Ini saya peserta Oh, lama. ya. Umu Aska, Ustaz. peserta lama ya. Ya. Oh, Iya, Ustaz. nah jangan sampai jangan keluar lagi. Istiqomah di sini ya. Jangan kemana-mana lagi. Nah, silakan. Mau tanya apa? Ini Ustaz, mau nanya masalah siang.
Apa? Salah sia, Ustaz. Sia. Huruf sia. Sia, Oh, sia. sia. Huruf sia. Ya. Iya. Kenapa huruf sia? Ada apa dengan sia? Apa dengan sia? Kenapa dia? Ustaz, kita ini kan sebagai bahasa ibunya kan bahasa Indonesia. Ya. Sedangkan huruf sia itu kan ada huruf yang dihilangkan. Sia Ya. 1 huruf, sia 2 huruf. Ya. Nah, untuk mencari akar kata dari penggabungan huruf sia itu kita masih masih kesusahan untuk mencarinya. Tidak ada yang susah, mudah. Tidak susah. Tidak ada yang susah. Siap. Kan ada kaidahnya. Kan ada kaidahnya. Tenang aja, mudah semuanya. Nggak ada yang susah. Nah, itu dia Ustaz. Kan sudah ada bukunya tuh. Iya. Jadi cara mencari usia. Nah, iya itu Ustaz. Alhamdulillah. Contohnya misalnya kayak alam taro kayak. Wah, gampang. Nah, itu Alam salah tara, satunya. gampang itu. Kalau sudah ketemu ra, pasti raya. Udah. Ya, Tenang bahaya. aja. Tenang aja. Itu rumusnya ada itu. Itu ada di buku baru itu. Buku baru sudah saya ketik itu. Di buku baru sudah ada. Iya. Insya Allah kalau dicetak baru ada itu ya. Ada. Cetakan baru ada. Ada. Sudah ada itu. Iya, Ustaz. Ada. Huruf sia. Itu ada itu. Kalau nanti Iya, Ya. Ustaz. Insya Allah nanti latihan itu dapat sendiri kok. 2-3 huruf ada tuh. Halaman 29, Ustaz. Hah? Halaman 29. Nah, iya, sia ada itu. Ya, ada. Halaman 27. Ah, ya, 29 ada. 27, 28, 29. Nah, ada itu. Udah dibuat semuanya itu. Insya Allah. Itu huruf sia itu carinya terjun bebas ya dulu tuh. Terjun bebas selama bulan suci Ramadan, saya sebulan penuh saya cari itu. Bagaimana cara mencarinya? Huruf sia itu 3 huruf itu ya 3 apa ya? Kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang dia berubah bentuk, kadang-kadang melebur. Nanti ada rumusnya semuanya. Insya Allah. Ya, insya Allah semua bisa nanti. Insyaallah, Ustaz. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Quran tidak ada kata susah, mudah semuanya. Sudah ada teorinya semuanya, insya Allah. Siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Posta tinggal di mana? Ada nanya nggak? Oh ya, belum kenalan Ustaz tadi itu. Kenalan. Oh iya. Lupa. Oke ya. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hasrizal ya. Nama lengkapnya gelar di dunianya Hasrizal Akuntan. Sekarang udah sebuang semua itu, nggak perlu lagi gelar akuntan itu. Yang ada Hasrizal aja bin Hasan Basri. Hasan Basri ini bapak saya, maka nama metode ini adalah metode Al-Hasani. Seorang Hasan ya, Hasan itu ya. Hasan Basri ini kakak dari Daniel. Yang namanya Daniel ini orang tua dari Ibu Jenita Daniel ya. Nah, itu saya. Kemudian saya punya anak 4. Istri 1 tinggal di Sentul sekarang. Di Sentul City. Jadi ibu-ibu yang nanti jalan-jalan ke Jakarta, ke Bogor, silakan singgah di Sentul. Insya Allah besok menjelang Ramadan ada teman-teman yang belajar sekarang. Sekarang peserta kita ada yang aktif 300-an ada itu. 300 di Zoom. Pagi yang anggota aktif ya, itu yang aktif di grup WA itu ada bisa lebih 200 sampai 300 lah. Yang aktifnya Zoom ada di angka 100. Jadi pagi ada masuk 30 sampai 40, nanti malamnya juga 40, 80. Di Buyen yang belajar malam sama Ustadz Mulyana itu ada kurang lebih 10 sampai 15. Saya lihat itu di Pak Ustadz juga ada 10 sampai 15. Jadi kurang lebih 100 ada yang aktif belajar Quran di Zoom sekarang. Tambah lagi Banyuwangi nih, 20 orang lagi. Nah, 120. Jadi kita
komunitas Al-Hassani ini termasuk bagus sekarang. Dan metode kita, insya Allah, kalau saya bandingkan dengan metode-metode yang ada di pasar sekarang, entah metode A namanya, metode B, metode C, itu insya Allah yang datang ke kita, mereka bertestimoni. Pak Ustadz, saya sudah belajar metode A. Pak Ustadz, saya sudah belajar metode B. Pak Ustadz, saya sudah belajar metode C. Banyak pertanyaan saya yang nggak terjawab di situ. Insya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, terjawab di sini. Jadi banyak dapat jawaban seperti itu. Jadi setelah itu ada lagi yang keliling-keliling nih. Belajar sana, belajar sana, belajar sana. Pas ketemu di kita, mentok nih kita. Pak Ustadz, saya nggak mau lagi keluar dari sini. Kenapa? Saya rasakan di sini banyak yang dapat. Itu metode kita. Jadi insya Allah, saya juga bandingkan dengan metode yang ada di pasaran. Insya Allah, kita tidak ketinggalan. Walaupun yang menciptakannya seorang akuntan, insya Allah kita nggak sombong, nggak, cuman tidak kalah juga. Saya pernah menemukan seorang yang masuk ke Zoom Al-Hassani, belajar metode yang lain, yang penyusunnya seorang, ya katakanlah seorang master di bidang agama, tapi pesertanya, maksudnya tanya ini nggak tahu, nggak diajarin di situ, enggak. Jadi saya banyak kesimpulan, insya Allah metode kita cukup komplit. Sepanjang Bapak, ya Ibu-Ibu mau menerima apa yang diajarkan oleh Kanda kita, Gurunda kita, Yenita Daniel, insya Allah. Karena beliau juga, kalau mereka beliau ragu, pasti tanya saya juga. Pak Ustadz, ini apa ini? Nah, tanya ke saya kan, nanti saya jawab. Saya juga gitu, kalau nggak tahu, tanya lagi ke anak saya. Insya Allah. Nah, ini banyak kita dapatkan dengan belajar sendiri. Saya menggunakan aduk sendiri, oh begini ya Quran ini, oh begini ya. Jadi belajar dari Quran sendiri, jadi banyak kita dapat. Kalau belajar sama orang, kadang-kadang orang itu tahunya 3, diajarkan cuma 2. Dia tahu 10, diajarkan cuma 7. Kalau Quran ini enggak, kita belajar sendiri dari Quran mengajarkan segala-galanya bagi kita. Jadi termasuk saya belajar sendiri langsung dengan Al-Quran sendiri. Gitu ya Bu ya. Silakan lagi yang lain, siapa lagi? Itu kenalan diri saya. Jadi saya umur sekarang 61 tahun. Masuk 62. Insya Allah ke depan saya insya Allah doakan tetap istiqomah dengan Al-Quran. Kita nggak kemana-mana lagi. Duduk di jam sekarang ini 8 jam sehari saya di Zoom. 5.30 sampai jam 7 itu ada di Zoom. Jadi ibu-ibu nanti yang 5.30 sampai 7 nggak kemana-mana, silakan naik Zoom nanti. Minta linknya sama Kanda, Yenita Daniel. Minta link. Ustazah minta linknya, pengen dengar ceramah. Nah, 5.30 sampai jam 7. Nanti jam 8 sampai jam 10 pagi, masuk di Zoom, pagi lagi di sini nih. Masuk aja, nggak apa-apa. Saya bilang, saya dari Banyuwangi, ya udah tahu kami itu. Pasti ini apanya Gurunda Yenita Daniel ini. Nah, habis itu jam 8 malam masuk lagi, nggak apa-apa, 10 malam. Jadi saya sehari-hari itu ada, karena siang tadi ngajar lagi. Jadi kurang lebih 6 sampai 8 jam sehari kita membahas Quran. Habis itu capek, tidur deh. Bisa pagi pas tidur mimpi ngajar. Mimpi cari kata, mimpi menterjemah Al-Quran, bangun pagi. Bangun pagi Quran lagi. Jadi kita Quran sehari-hari, pas tidur mimpi Quran lagi. Jadi nggak ada lagi kehidupan kita di luar Quran, nggak ada lagi. Nah, gitu ya. Itulah saya sekarang tinggal di Sentul, Taman Udayana 6 nomor 33. Silakan bagi yang ada kesempatan nanti main ke Sentul, silakan. Itu, Ibu sekalian. Tidak ada lagi. Umi Ibrahim ada yang mau ditanyakan? Kali mau diterangkan ke kamu. Ini di rumah Umi Ibrahim itu jalan apa namanya ini? Kayaknya rumahnya Jaya. ini di kota apa di Kota. Oh iya, di kota kayak gini ya. Sejuknya ya. Mohon maaf Ustadz, ini di gudang. Hah? Saya malu, nggak layak. Ini Belakangnya. di mana namanya ini? Di gudang Ustadz. Di gudang aja begini, apalagi di ruang tamu ya. Saya ini saya di ruang tamu utama ini kalau sini. Nyaman belajar ini, nyaman belajarnya. Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa nanti memahami Al-Quran ya. Nanti sekali pas belajar kayak gini, nanti kayak gini lagi. Jadwalkan setahu saya kalau ada waktu saya, kalau misalnya saya sekali ngisi nggak apa-apa. Kalau saya nulis bisa nggak kelihatan? Kalau saya nulis Bisa. Jelas. Kelihatan kalau nulis. Jelas Ustadz.
Jelas. Bisa ya? Bisa. Nah, ini ya. Tadi ini habis ngisi di Presiden Channel ini. Oh ya, bagi yang belum melihat YouTube saya, silakan di subscribe YouTube nanti ya. Iya. Silakan di subscribe YouTube-nya. Dikirim di grup. Dan nanti di situ ada teori semua itu. Kata kerja lampau ada, kata kerja sekarang juga ada, arusia juga ada nanti di situ ya. Nah, jadi ini bisa kelihatan ya, misalnya ini. Nulis ini, nampak? Ya, nampak. Nampak? Nampak? Hah, nampak ya? Iya, jelas. Iya, jelas. Nampak ya? Nah. Oh iya, karena bodoh, Pak. Iya. Nah, nampak ya? Ini digedein dikit nih. Nah, nampak ya? Nah, nampak ya? Nah, nampak ini. Nah, kita belajar kayak itu nanti ya. Gak apa-apa, sekali nanti isi ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup dulu rekaman kita. Mudah-mudahan selamat belajar di rumah Umi Ibrahim. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita dalam memahami Al-Quran. Dan baca tutur Quran itu karena dia akan datang memberikan syafaat bagi kita nanti. Dan insya Allah ibu-ibu sini adalah penduduk surga semuanya. Kenapa? Karena kita mencintai Al-Quran ya. Selamat belajar, semoga Allah mudahkan. Demikian dari saya. Jadi kurang mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.